wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Seni Fitriati dengan NIM 05327629. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas video praktik peradilan perdata dengan memerankan diri sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara perdata nomor 215-PDT-J-2023-PN-CBN di Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam kasus ini saya mewakili klien saya, Bapak Andi Simorangkir, yang menggugat Bapak Budi Hartono atas tindakan wan prestasi atau cedera janji terkait pelunasan jual beli tanah. Video ini akan mensimulasikan 4 agenda penting persidangan, yaitu pembacaan gugatan, replik, pembuktian saksi, dan penyampaian kesimpulan. Selamat menyaksikan. Silakan kuasa hukum penggugat membacakan pokok-pokok gugatannya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Untuk dan atas nama klien kami, Bapak Andi Simorangkir, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok gugatan wan prestasi ini. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, klien kami dan tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Cisarua, Bogor, dengan harga yang disepakati sebesar 1 miliar rupiah. Sesuai dengan pasal 2 perjanjian tersebut, pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah, namun masalah timbul pada pelunasan tahap kedua. Disepakati bahwa sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah wajib dilunasi tergugat paling lambat tanggal 15 April 2023. Namun faktanya Yang Mulia, hingga gugatan ini kami daftarkan pada bulan Juli 2023, tergugat tidak kunjung melunasi kewajiban tersebut. Klien kami sudah beritikat baik dengan mengirimkan somasi pertama pada tanggal 2 Mei 2023 dan somasi kedua pada tanggal 16 Mei 2023. Namun tergugat tetap lalai. Oleh karena itu, tindakan tergugat jelas merupakan wan prestasi yang merugikan klien kami. Kami memohon majelis hakim menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah secara tunai seketika serta membayar ganti rugi imaterial. Demikian pembacaan gugatan kami. Terima kasih Yang Mulia. Silakan penggugat menanggapi jawaban tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Dalam replik ini kami menolak tegas dalil tergugat yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh force majeure atau hambatan administrasi di pihak bank. Yang Mulia, perlu kami tegaskan bahwa pertama, hubungan hukum antara tergugat dengan pihak bank adalah urusan pribadi tergugat. Risiko gagal cair atau lambatnya proses kredit bukanlah alasan pemaaf untuk menunda kewajiban pembayaran kepada klien kami. Perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 tidak memuat klausul yang menggantungkan pelunasan pada pencairan kredit bank. Kedua, tanggal jatuh tempo 15 April 2023 adalah batas waktu mutlak atau fatal termage. Dengan lewatnya waktu tersebut tanpa adanya pelunasan, maka demi hukum, tergugat telah berada dalam keadaan lalai. Ketiga, mengenai dalil tergugat yang mengklaim telah meminta perpanjangan waktu secara lisan. Tapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan justru terbantahkan oleh fakta bahwa tergugat mengabaikan 2 surat somasi resmi dari kami. Oleh karena itu, alasan proses bank hanyalah dalih untuk mengulur waktu. Kami tetap pada tuntutan kami agar tergugat dinyatakan wan prestasi. Terima kasih. Majelis Hakim yang Mulia, untuk menguatkan dalil kami hadirkan saksi fakta yaitu Bapak Adi Wijaya. Baik, Bapak Adi Wijaya, selamat pagi. Saudara sehat hari ini? Sehat. Iya, baik. Saudara saksi, dalam BAP disebutkan bahwa saudara adalah ketua RT di lokasi tanah sengketa yang berlokasi di Cisarua, Bogor. Benar demikian? Benar. Baik. Saudara saksi, apakah saudara hadir dan menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian jual beli antara Pak Andi dan Pak Budi pada tanggal 15 Januari 2023? Ya, saya hadir. Baik. Saat itu, apakah saudara mendengar secara jelas kesepakatan mengenai batas waktu pembayaran sisa uang sebesar 700 juta rupiah tersebut? Ya, 3 bulan lunas. Baik.
Apakah saudara melihat adanya paksaan dari klien kami kepada tergugat saat menyepakati tenggat waktu tersebut? Tidak ada. Baik, satu lagi. Saudara saksi, setelah lewat tanggal 15 April, apakah tergugat pernah datang kepada Bapak untuk meminta bantuan mediasi resmi kepada Pak Andi terkait keterlambatan pembayarannya? Tidak pernah. Ya, cukup. Terima kasih, saudara saksi. Yang mulia, keterangan saksi membuktikan bahwa perjanjian dibuat secara sadar tanpa paksaan dan tenggat waktu disepakati secara jelas. Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara resmi. Terima kasih. Silakan kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Berdasarkan seluruh rangkaian persidangan mulai dari jawab-menjawab hingga pembuktian, kami selaku kuasa hukum penggugat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, fakta wan prestasi telah terbukti berdasarkan bukti surat P2, yaitu perjanjian jual beli, jungto keterangan saksi kami, serta pengakuan tergugat sendiri di muka persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat memiliki kewajiban membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah pada tanggal 15 April 2023 namun tidak melaksanakannya. Kedua, alasan bank bukanlah overmah. Kami tetap pada pendirian bahwa kendala administratif perbankan adalah risiko bisnis tergugat semata, bukan bencana alam atau keadaan memaksa yang dapat menghapuskan kewajiban pembayaran. Ketiga, somasi telah sah. Penggugat telah beritikat baik mengirimkan somasi secara patut, bukti P5 dan P6, namun diabaikan oleh tergugat. Oleh karena itu, kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan mengabulkan gugatan kami seluruhnya, menyatakan tergugat melakukan wan prestasi, dan menghukum tergugat untuk melunasi kewajibannya secara tunai. Demikian kesimpulan kami. Terima kasih Yang Mulia. Demikianlah simulasi sidang perdata yang saya perankan sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara nomor 215-PDT-G-2023-PN-PN. Melalui simulasi ini, saya berusaha menunjukkan alur beracara mulai dari mempertahankan dalil gugatan, mematahkan eksepsi tergugat, pembuktian saksi, hingga penyampaian kesimpulan akhir. Terima kasih atas perhatian Ibu Tutor, Dr. Ana Romadona, SHMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.